Jadi memang pada tahun ini kita mengalami namanya second wave ya di seluruh dunia, memang disebabkan oleh varian-varian baru. Memang terutama di sini concernnya saat ini adalah varian Delta ya, di mana memang penularannya di sini lebih cepat dan memang gejalanya juga lebih berat, sehingga memang dari ibu hamil yang terinfeksi COVID pada tahun ini sepertinya memang severitasnya juga lebih berat. Mereka juga mengalami gejala yang lebih berat, kemudian angka kematiannya juga lebih tinggi. Memang dari POGI sudah melaporkan bahwa dari 1 tahun terakhir, dari April 2020 sampai April 2021, setidaknya memang ada 536 kasus yang dialami ibu hamil, di mana 3% diantaranya meninggal dunia. Bahkan 2 bulan terakhir itu angka kematiannya juga lebih tinggi ya dibanding sebelumnya. Dan ini sudah menunjukkan gambaran kalau angka case fatality rate atau kematian ibu hamil itu melonjak sangat tinggi. Jadi sejumlah daerah pun memang sudah melaporkan ya angka kasus ibu hamil yang terkonfirmasi dengan gejala-gejala yang memang lebih buruk. Tentunya hal ini yang membuat POGI dan Kementerian Kesehatan merekomendasikan pertanggal 2 Agustus 2021 ya, jadi 2 bulan, sudah 2 bulan, agar ibu hamil ini divaksinasi seperti itu Pak Adi. Nah, untuk gejalanya sendiri, ibu hamil yang terkena COVID dengan ibu yang tidak hamil itu memang tidak ada perbedaan. Jadi kayak demam, batuk, sesak napas, mungkin gejala-gejala yang lebih spesifik ya, seperti anosmia, kehilangan indera penciuman, kemudian kehilangan indera perasa, dan juga diare. Dan yang harus diperhatikan itu juga kayak seperti sesak napas ya, itu gejala juga paling berat, yang bisa membuat seseorang ibu hamil itu baru datang ke rumah sakit. Dan padahal sebelum-sebelumnya ini sudah terinfeksi, tapi kalau sudah sesak, dia itu baru datang ke rumah sakit. Jadi memang ini menjadi perhatian khusus untuk para ibu hamil. Saya sarankan memang sudah ada persiapan-persiapan juga di rumah, ya, seperti alat-alat untuk melihat vital sign kayak temperatur, terus ada namanya pulse oximetry ya, gitu. Terus juga pulse oximetry ini kan alat portable kecil ya, yang digunakan untuk mengukur saturasi oksigen. Itu sangat penting sekali karena jika ini terinfeksi, begitu bisa terjadi namanya desaturasi atau penurunan dari saturasi oksigen. Nah, kembali lagi memang jadi inti dari COVID ini kan memang ada dua ya. Pertama, kita minimalisir ya atau mengurangi paparan dari virusnya, dan yang kedua di sisi lain kita juga mempersiapkan antibodi. Jadi salah satunya juga untuk menghindari dari paparan virus, ya selain tadi, ya salah satunya adalah protokol kesehatan. Dan sepertinya ibu-ibu dan teman-teman semua juga memang sudah tahu ya, mulai dari pemakaian masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan gitu ya, dan menghindari mobilitas, itu sangat penting. Jadi untuk membatasi yang namanya penyebaran virus atau mengurangi paparan tadi ya. Terus yang kedua, ibu hamil juga harus bersiap nih, antibodinya juga harus disiapin. Jadi kalau misalkan terinfeksi itu tidak terlalu parah gejalanya. Yang nomor satu ya vaksin tadi. Vaksin ini kan untuk mempersiapkan antibodi ya, namun yang kedua juga secara general seperti pola hidup sehat, diet, olahraga, istirahat teratur, itu semua sarana untuk memperkuat imunitas dari ibu hamilnya itu. Jadi dua-duanya harus seimbang, jalannya itu maksudnya harus bersamaan seperti itu. Karena kita menghadapi pandemik ini yang entah kita nggak tahu kapan selesainya. Nah, kalau kita berbicara mengenai vaksin gitu ya, apa sih tujuannya? Tujuannya memang membuat antibodi ya, untuk memproteksi terhadap virus. Jadi vaksin itu akan mengenalkan tubuh kita dengan bagian dari virus tadi, sehingga nanti tubuh kita akan memproduksi antibodi, dan kemudian tubuh kita juga akan membuat memori, istilahnya sel memori dari sel B tersebut. Jadi memori ini akan siap jika suatu saat dimasuki oleh virus tadi, maka badan akan siap untuk melawan. Jadi kalau ada virus, kalau virusnya masuk, maksudnya dia itu bisa langsung dinetralisir jumlahnya. Jadi jumlahnya nggak terlalu banyak, dan gejalanya juga tidak terlalu parah ke tubuh si ibu hamilnya tadi. Nah itu tujuan vaksin. Jadi kalau ditanya seberapa penting, maka kita harus lihat nih gimana sih kalau ibu itu nggak divaksin ya, kerugiannya apa. Nah ini kalau misalkan kita lihat dari studi Intercovid, dikatakan memang studinya ini sangat luar biasa. Jadi ibu hamil yang nggak divaksin itu resiko, namanya resiko preeklamsia atau resiko darah tinggi pada ibu hamil itu akan meningkat kurang lebih 1,7 kali lipat lebih tinggi.
Lalu resiko gejala COVID beratnya juga akan lebih naik ya, kurang lebih sekitar 3,3 kali. Kemudian resiko untuk masuk ICU-nya itu juga akan lebih tinggi, sekitar 5 kali lebih tinggi. Dan yang paling luar biasa itu resiko kematiannya. Itu bisa mencapai 22 kali lebih tinggi. Jadi ibu hamil yang nggak divaksin ini 22 kali lebih berbahaya kalau misalkan tidak divaksin dan akan meningkatkan resiko meninggal.